Shalom, apa kabar semuanya di malam yang indah ini? Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Ku bersyukur sebab Kau setia. Intinya kami bersyukur kepadamu karena Kau tidak pernah berubah, Tuhan. Karaktermu tidak pernah berubah, dan kami mau belajar dari firman-Mu, kami mau belajar dari pribadi-Mu, karakter Kristus yang tidak pernah berubah itu. Tolong kami untuk semakin mengenal Tuhan lebih dalam, sekalipun kami harus ada di rumah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom kekasih Tuhan.
malam ini saya akan sharing tentang karakter Kristus, yaitu tidak berubah. Nah, kita bisa perhatikan bahwa karakter Kristus yang sudah kita pelajari, lemah lembut, rendah hati, kemudian berbicara mengenai belas kasihan. Sekarang karakter Kristus yang berikutnya yang kita pelajari adalah tidak berubah. Yang pertama, karakter Kristus tidak berubah. Kapan? Selamanya. Tetap selamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya pribadi Kristus tetap sama dari kekal sampai kekekalan. Dari dulu sebelum kita ada sampai kekekalan. Dan Yesus Kristus itu tetap sama kebaikannya, kemurahannya, kasihnya, kasih setianya, belas kasihannya, dan banyak hal yang lain. Dari Yakobus 1 ayat yang ke-17 kita bisa menemukan kalimat ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya Tuhan tidak pernah berubah. Karakternya tidak pernah berubah, tetap selamanya. Sekalipun ada goncangan, sekalipun ada badai di bumi ini, karakter Tuhan tetap baik selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak berubah artinya tidak takluk kepada maut. 1 Timotius 6 ayat yang ke-16 dikatakan demikian, Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini bicara tentang raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan kita juga belajar ketika kita menyadari bahwa Yesus Kristus satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Sekalipun sebagai manusia dia mati, tetapi pada hari ketiga dia bangkit. Andai kata Yesus mengambil keputusan tidak mau mati, dia tetap akan hidup, karena Yesus adalah Tuhan. Tetapi strategi iblis dikalahkan ketika Yesus merelakan nyawanya di kayu salib buat saudara dan saya. Semua hal yang fana akan berlalu, namun Yesus Kristus akan tetap selama-lamanya, dan pasti tetap selama-lamanya. Sebab Yesus dari surga turun ke bumi, dan sekarang sudah ada di surga, menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Suatu hari kelak kita akan berkumpul bersama dengan Yesus. Sekalipun hari ini kita belum melihat wajah dengan wajah, tetapi dengan iman saudara percaya kepada Yesus, maka saudara diselamatkan. Maka saudara berhak menerima tempat yang terbaik ketika suatu hari saudara kembali kepada Bapa di surga. Dan ketika kita berkata tidak takluk kepada maut, artinya kehidupan itu tidak bisa binasa. Dalam Ibrani 7 ayat 16, Ibrani 7 ayat 16 dikatakan, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Nah, Tuhan kita tidak pernah binasa. Sekalipun segala sesuatu bisa berlalu, segala sesuatu artinya langit dan bumi akan berlalu, tetapi surga tetap ada, dan Yesus Kristus tetap ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang ketiga, kebenarannya tidak berubah. Kita lihat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-35. Dikatakan demikian, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nah, kita tahu kitab suci, Alkitab, firman. Siapa itu firman? Firman adalah Yesus sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, Yohanes 1 ayat 1,
Ya, pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman adalah Allah. Itu dalam terjemahan baru. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan sebelum segala sesuatu ada, Kristus sudah ada bersama dengan Allah. Berarti Kristus itu, Yesus itu adalah sang firman, dan dalam ayat 14 dikatakan dia menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Tuhan Yesus adalah sang kebenaran. Tuhan Yesus adalah sang firman, sang kebenaran, sang firman yang tidak pernah berubah, yang kekal dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya selalu up to date di zaman now. Sekalipun firman itu sudah ribuan tahun yang lalu dibuat, diperkatakan, bahkan ketika para nabi menuliskan sabda Allah, mereka mendapatkan pengilhaman dari Roh Kudus. Mereka menulis, dan ketika kitab itu dibakar, ketika kitab itu dirusak, firman itu ditulis kembali dengan titik koma yang sama. Tuhan Yesus ajaib, Allah kita ajaib, dan Allah kita luar biasa. Jadi kalau hari ini kita masih bisa baca firman Tuhan, itulah kesempatan buat kita baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang keempat, yang terakhir, ada banyak hal kalau saya mau sampaikan tentang tidak berubah, tapi malam ini cukup 4. Janji dan rencananya tak berubah. Ibrani 6 ayat 17. Ibrani 6 ayat 17 katakan gini, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Artinya Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah bahwa setiap sabda firman-Nya tidak bisa diganggu-gugat. Dan kekasih Tuhan, keputusannya tidak pernah berubah. Rencananya kepada kita tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin. Dan malam ini jangan pernah berharap Tuhan itu mestinya lebih baik dong. Enggak. Tuhan Yesus tidak bisa berubah menjadi lebih baik, karena Dia memang selalu yang terbaik. Kalau yang sudah menjadi yang terbaik, mengapa kita harus meminta yang lebih baik lagi? Karena standar Tuhan adalah yang terbaik. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak bisa berubah menjadi yang lebih baik karena Dia memang yang terbaik. Haleluya. Maka saudara menikmati kebaikannya, kemurahannya, kasih setianya, pertolongannya, janji-janjinya, rencananya yang tidak berubah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama. Hamba-Mu bersama keluarga dan para kekasih Tuhan yang turut berdoa dalam Pray From Home. Kami berdoa bersama-sama dengan mereka saat ini. Kami menyatukan hati. Biarlah rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan segala sesuatu yang terbaik yang datang dari Tuhan ada dalam kehidupan kami. Biarlah kami semakin bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena pembelaannya, pertolongannya, kebaikannya, kemurahannya, keajaibannya, kasih setianya yang selalu ada pada kami tidak pernah berubah. Dan kami mau semakin sayang, semakin cinta dengan Tuhan. Dan malam ini, bila mana para kekasih Tuhan ada yang sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, dalam tubuhnya, jiwanya, bahkan rohnya yang sedang digoncang oleh iblis, kami berdoa sembuh total, pulih total dalam nama Yesus. Dan hari-hari ini yang sedang mengalami goncangan ekonomi, goncangan keluarga, goncangan rumah tangga, goncangan hubungan suami istri, goncangan hubungan orang tua dan anak, goncangan hubungan dengan sesama, kami berdoa Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, dan kami berdoa rahmat-Mu, kasih setiamu, pertolonganmu yang ajaib itu turun atas kami semua yang sedang menanti-nantikan anak. Kami berdoa pertolongan Tuhan membuat Anda memiliki anak tepat pada waktunya. Dan kami berdoa yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan menjawab pergumulanmu, Tuhan menjawab seru doamu, dan sesuai dengan apa yang menjadi passionmu, gairahmu,
karuniamu, talentamu. Tuhan menyediakan pekerjaan yang terbaik buatmu. Hari-hari ini yang sedang lemah imannya, putus asa, putus pengharapan, kami berdoa, Tuhanlah kekuatanmu, Tuhanlah perlindunganmu. Bangun kembali, bangkit kembali, bersemangat kembali. Kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Resesi di depan kami menurut pengamat, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami melihat resepsi. Kami melihat ada pesta, ada kemenangan, ada pembalikan keadaan. Oleh sebab itu kami berdoa, negeri Indonesia penduduknya disiplin, teratur, taat kepada pemerintah. Dan kami berdoa, biarlah lewat kepemimpinan Bapak Jokowi, negeri Indonesia gemah rimpah lojinawi dan mengalami percepatan dalam ekonomi, percepatan dalam industri. Kami serahkan para kekasih Tuhan yang bersama-sama dengan kami, yang memiliki usaha maupun yang bekerja kepada pengusaha. Tuhan turut campur dalam kehidupan mereka. Orang yang bekerja, orang yang melayani tidak pernah hidup kekurangan. Mereka memiliki kehidupan berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam banyak hal. Kami bersyukur orang yang murah hati, orang yang selalu hidup berbagi akan menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib. Kekasih Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah segala berkat rahmat-Nya, kasih setianya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin. Tetap setia kepada Tuhan karena Tuhan setia kepada kita. Haleluya.